Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah amma ba'd. Kok tiba-tiba bersin ya? Alhamdulillah kita lanjutkan kuliah kita lagi ya. Tadi kita bahas tentang uban tadi ya. Maka sungguh ketika orang sudah beruban itu akan mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak akan lama lagi. Karena itu jangan ditutup. Karena itu sebagai pengingat bahwa kita sudah tua. Jangan tekek teklek peringkilan, wis tuwek petakilan. Semakin tua semakin pelingsatan, tapi semakin tua jadilah seperti apa? Seperti padi semakin merenduk, semakin tawaduk, semakin khuduk bahwa kita ini akan menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan kita lanjut ini pada tafsir ahkam. Lanjutkan CPMK yang ke-13 kemarin, yaitu ayat berinfak di jalan Allah. Ayat tentang berinfak di jalan Allah. Berbicara tentang infak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi wal ladzina yarathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatri wa qatal ulaika a'dhamu darajatum minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'dallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Saya share ya untuk kita baca bareng-bareng. Sekali lagi saya share untuk kita baca bareng-bareng bahwa ini Allah mengingatkan kita semua, wa ma lakum dan tidak mengapa bagi kamu semua alla tunfiqu untuk tidak menafkahkan fi sabilillah di jalan Allah walillahi dan kepada Allah mirasus samawati wal ard yang mewariskan langit dan bumi. La yastawi tidak akan sama minkum di antara kamu semua man anfaqa dari orang yang menafkahkan min qabli fathi sebelum fathul Mekah atau penaklukan Mekah sebelum berperang sebelum Mekah wa qatal dan kemudian dia terbunuh wa qatal dan berperang. Jadi tidak akan sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah, sebelum Fathu Mekah, karena ulaika a'dhamu darajatan, karena bagi mereka yang berinfak sebelum perang dan Fathu Mekah itu adalah dinanti oleh pahala yang besar. Minal ladzina anfaqu dibandingkan dengan orang-orang yang berinfak mim ba'du wa qatal sesudah perang dan Fathu Mekah. Wa kullu wa'dallahu husna, namun kedua-duanya dijanjikan balasan yang lebih baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu lakukan. Ini di dalam Mukhtasar Fit Tafsir, sekali lagi di dalam Mukhtasar Fit Tafsir, wa ayyi syai'un yamna'ukum minal infaqi fi sabilillah. Ini adalah bagaimana ini menghalangi kamu untuk berinfak di jalan Allah. Walillahi mirasus samawati wal ard, padahal Allah lah yang mewariskan bumi, langit dan bumi ini, bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Yang sesungguhnya sebetulnya infak, sedekah, berbagi kebaikan terhadap sesama itu adalah hanya mengalihkan, karena apa yang ada di dalam diri kita hanya pinjaman. Kita punya mobil juga pinjaman, kita punya rumah juga pinjaman, kita punya tanah juga pinjaman, kita punya harta juga pinjaman, semua pinjaman. Justru dari pinjaman-pinjaman itu kemudian kita alihkan dalam bentuk infak, itulah justru yang akan menjadi milik kita karena Allah wa kulla wa'dallahil husna, dan orang yang menginfakkan sebelum maupun sesudah Fathu Mekah itu akan dijanjikan janji yang lebih baik, balasan yang lebih baik. Justru itu yang akan dibawa. Jadi kalau kemudian ada kotak masjid,
Kita di dompet ini ada uang 1 juta. Kemudian yang kita masukkan ke kotak masjid itu adalah hanya 10.000. Yang betul-betul milik kita bukan 990.000 itu. Tapi yang justru yang menjadi milik kita yang 10.000 yang kita masukkan ke kotak. Bukan 990.000 itu. Bahkan jikalau uang itu kemudian kita buat beli properti, buat beli tanah, buat bikin rumah, bukan properti tanah rumah itu yang kita ambil, bukan properti tanah rumah itu yang kita bawa, tapi justru yang 10.000 itu yang kita bawa. Begitu kita meninggal, justru kita hanya menikmati yang 10.000 itu, bukan 990.000 itu. 990.000 itu kalau dikumpulkan jadi tanah, jadi rumah dan sebagainya, justru itu bukan milik kita, tapi justru itu yang akan diwariskan, dipusakai, dipinjamkan Allah ke berikutnya. Sekali lagi, dipinjamkan Allah ke berikutnya. Nah, dipinjamkan Allah itulah yang kemudian manusia tidak akan kuasa dengan apapun yang akan diberikan. Nah, inilah yang kemudian Allah mengingatkan kita itu. Kita diingatkan oleh Allah itu. Dan apa yang Allah pinjamkan, sekali lagi, apa yang Allah pinjamkan, itu semua adalah tidak langgeng. Yang langgeng dan abadi adalah yang kita infakkan. Dan la yastawi minkum ayyuhal mu'minun, tidak akan sama di antara kamu wahai orang yang beriman. Man anfaqa malahu, orang yang menafkahkan hartanya fisabilillah ibtigha madatillah, dari orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah semata-mata mengharap ridha Allah, min qabli fathi Makkah, sebelum Fathu Makkah, wa qatal, dan berperang alal kufar, pada orang kafir, linang sorol Islam, untuk menolong Islam, ma'aman anfaqa ba'dal fathi, dibandingkan dengan orang yang berinfak sesudah Fathu Makkah, wa qatalu, dan mereka memerangi al-kufar, orang kafir, ulaikal munafiqun, mereka itu adalah orang munafik, min qablil fathi, dari sebelum Fathu Makkah, wa muqatilun fisabilillah, dan orang yang terbunuh di jalan Allah, a'dhamu manzilatan indallah, akan ditunggu kedudukan yang mulia, agung di sisi Allah, warfa darajat, dan Allah akan meninggikan derajat minalladzi anfaqu amwalahum fisabilillah ba'dahu, dibandingkan dengan orang yang menafkahkan sebelum Fathu Mekah, waqadul kufar, dan memeranginya. Dan ini waqad wa'adallahu wa kula fariqin, dan janji Allah itu kan berbeda. Wallahu bima ta'malun khabir, dan Allah Maha mengetahui. La yakhfa 'alaihim syai'un min a'malikum, dan tidak ada satu pun yang tersembunyi sedikit pun dari amal mereka. Wa ya wa saya jazikum 'alaiha, dan akan diberikan pahala atas mereka. Nah, ini. Lah, bagaimana asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul. Di asbabun nuzulnya, qaulu azza wa jalla, Allah berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli fatwa qatal, tidak akan sama orang yang menafkahkan, sekali lagi, tidak akan sama orang yang menafkahkan kan hartanya sebelum Fathu Mekah, kemudian berperang. Al-Hadid ayat 10 ini, sebagaimana rawa Muhammad bin Fudail, diriwayatkan dari Muhammad bin Fudail an Kalbi, dari Kalbi, anna hadil ayat, bahwasanya ayat ini adalah nazalat fi Abi Bakrin As-Siddiq, diturunkan di Abu Bakar, wa yadullu ala hadza, yang menunjukkan atas ilma ahbarona, terhadap apa yang dihabarkan pada kami, Muhammad bin Ibrahim, dan Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ubadah bin Yahya, qala hadatsana Abu Hasan, dari Abu Hasan Muhammad bin Abdullah Ibrahim bin Abdattasaliti, qala hadatsana Utsman bin Sulaiman al-Baghdadi, qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim al-Mahzumi, qala hadatsana Amru bin Hafs Asy-Syaibani, qala hadatsana Al-Ala bin Amr, hadatsana Abu Ishaq Al-Fazari an Sufyan As-Sauri an Adam bin Ali
an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, Abni Umar. Qala, dia berkata, banaina baina nabiyu, antara kami dengan Nabi jalisun, ada orang yang duduk, wa indahu, dan di sisinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdullah bin Umar ini menyampaikan bahwa di antara Nabi yang duduk di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq walaihi Ubadah, dan padanya adalah Ubadah. Khalal qad khalalaha, telah menyela-nyela ala sadri bi khilali, atas dada di antara sela-sela itu. Idza nazala alaihi Jibril, tiba-tiba datanglah id id nazala, tiba-tiba datang alaihi Jibril faqra'ahu, kemudian membacakan minallahi salam, dan Allah assalam. Qala ya Muhammad, ya Muhammad, mali aro Abu Bakrin, tahukah apa yang ada pada Abu Bakar ali abadah abaatun qad halala ala sodrih bilahil. Ya Muhammad, apa yang ada dalam diriku yang engkau ketahui pada Abu Bakar, pada Abu Bakar, abaah qad halalaha ala sodrih bilahali, yang telah diselan di antara eh, pemisah pada dadanya. Fakola, ini jadi malaikat Jibril ini bertanya kepada Muhammad itu tentang Abu Bakar dan apa yang ada di dalam diri Abu Bakar gitu. Kemudian kemudian Rasulullah menjawab, ya Jibril, oh Jibril, anfaqa malahu, bahwa Abu Bakar itu menafkahkan, mensedekahkan hartanya qoblul fati, sebelum Fathu Mekah alia padaku. Jadi saat Nabi duduk bersama Abu Bakar dan juga Abadah, Abaah, dan di situ datang malaikat Jibril bertanya tentang tentang hartanya eh, Abu Bakar As-Siddiq itu. Dan Rasulullah menjawab bahwa Abu Bakar itu telah menafkahkan hartanya sebelum Fathu Mekah. Kala, kemudian malaikat Jibril memerintah, fa'akrihu minallahi alaihi salam, minallahi salam. Maka bacakanlah kepada Abu Bakar dari Allah yang memberikan keselamatan. Wakul, katakanlah pada Abu Bakar, yakul laka rabbuka, bahwa Tuhanmu telah menegaskan buatmu. Aradin anta anni fi fakrika hadza am sahitun. Nah, ini artinya apa? Bahwa Abu Bakar ini betul-betul mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya terhadap apa yang ia lakukan. Karena Abu Bakar ini telah menginfakkan hartanya sebelum Fathu Mekah di saat Rasulullah mengalami kesulitan itu. Kemudian fal tafatan nabiyu ila Abu Bakar, maka kemudian Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar dan berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, hadza Jibril, ini Jibril, yakri'uka minallahi salam, telah membacakan ayat buatmu dari Allah salam. Wa yaqulu laka aradin anta anni fi fakrika hadza amsahitun, bahwa Allah telah ridho, aku telah ridho padamu terhadap kekuranganmu atas ini, atau ada pemisah sahitun. Fabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar kemudian menangis. Fakola ala Robi al-dobu, atas Tuhanku yang lebih murka, ana an Robi Rodin, saya mengharap ridhamu ya Rob, ana an Robi Rodin, saya mengharap ridhamu ya Rob, saya mengharap ridhamu ya Rob, saya mengharap ridhamu. Jadi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini adalah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata
mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu. Kemudian bagaimana di ayat 11? Man dzalladzi yuridullahu qardan hasana fayudha'ifahu walau fayudha'ifahu lahu walau ajrun karim. Man dzalladzi siapa yang mau siapa yang man dzalladzi siapa yang memiliki alladzi yang yuridullah. Man dzalladzi siapa yang meminjamkan ya ridullah meminjamkan kepada Allah qardon hasanan dengan pinjaman yang baik. Sekali lagi, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik dengan qardon hasanan fayudha'ifahu maka Allah akan melipat gandakan balasannya lahu bagi orang yang meminjamkan itu walahu dan bagi orang yang meminjamkan itu akan memperoleh ajrun karim pahala yang banyak. Di dalam Mukhtasar fi Tafsir mandalladzi yabdalu malahu thayyibah adalah orang yang memiliki harta yang halal yang baik dan kemudian dia meminjamkan liwat jahillah hanya semata-mata mengharap ridha Allah fayutihi fayutihillah maka Allah akan memberikannya thawabama badlahu mimalihi balasan pahala atas apa dari hartanya yang ia pinjamkan ini mudha'afatan berlipat-lipat walahu yaumal qiyamah maka baginya pada hari kiamat thawabun karim pahala yang sangat besar wawal jannah yaitu pahala surga. Apa itu qardon hasanan ai muhtasiban fi nafaqatihi bila manni wala adza adalah orang Qardon hasanah itu adalah orang yang menahan hartanya untuk dipinjamkan kepada saudaranya. Sekali lagi, orang-orang yang menahan hartanya untuk dipinjamkan kepada saudaranya tanpa bila manna wala adza, bila manni wala adza, tanpa diundat-undat dan tanpa menyakiti. Jadi Qardon hasanah itu adalah orang yang meminjamkan tanpa menyebut-nyebut, tanpa mengundat-undat, tanpa menyakiti orang yang dihutangi. Itu namanya qardon hasanan. Nah, bagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi tentang itu semua? Qaulu ta'ala man dzalladzi yuqridullah qardon hasanan. Firman Allah, orang yang memiliki harta dan kemudian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik itu adalah nadaba ilal infak yaitu sunnah untuk berinfak fisabilillah berinfak di jalan Allah waqad madha fil baqarah dan sudah disebutkan di dalam surah al-baqarah qul fihi wal arabu taqulu bikulli likulli man fa'ala fi'lan hasanan yaitu disebutkan adalah dikatakan adalah setiap apa yang dilakukan oleh orang itu dengan perbuatan yang baik fi'lan hasanan qad afqarada dan sungguh orang yang meminjamkan ini kama qala seperti dawuh idza juzita qardon hasanan fa ajrihi innama yujzi al-fata laisa jamal wasumiya qardon maka orang yang telah meminjamkan itu maka sungguh disediakan pahala yang betul-betul bagus dengan apa yang di, dipinjamkan lanal qardon ukhrija listirdatil badli ay man dzalladzi yunfiqu fi sabilillah hatta yubaddilahullahu bil alafil katsirah bahwasanya pinjaman yang baik itu akan dikeluarkan untuk dikembalikan lagi sebagai ganti pada orang-orang yang menafkahkan di jalan Allah sampai ganti Allah menggantikannya dengan pahala yang berlipat ganda. Hatta yubaddilahullahu hingga Allah menggantinya bil adafil katsirah dengan lipat ganda yang banyak. Dan Al-Kalbi mengatakan qala Al-Kalbiyu
mengatakan qardon ai sodakotan hasanan ai muhtasiban min qabli bila manin wala adza. Hasanan itu adalah menahan itu muhtasiban memperhitungkan di dalam hatinya. Hasanan itu adalah menjadikan hatinya muhtasiban min kolbihi, menjadikan menahan memperhitungkan hatinya min kolbi bila manin tanpa undat-undat wala ada dan menyakiti. Maka itulah yang kemudian fayudhaifahu lahu ma bainas sab'i ila sab'i matin ila masya Allah minal al'af. Maka ini Allah akan melipat gandakan antara sab'in, antara baina sab'in, antara 7 ila sab'in matin sampai 700 ila masya Allah sampai Allah menghendakinya minal al'afa minal al'af dari apa yang Allah lipat gandakan. Wakila qadun hasanan wa anna yakulu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar. Nah ini yang dapat kita antarkan untuk kita diskusikan. Barangkali ada yang ditanyakan berkaitan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Silahkan Mbak Arum, Pak Partirjo, silahkan. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Saya persilakan. Silahkan. Barangkali ada yang ditanyakan. Halo, Pak Parti. Ada yang ditanyakan, silahkan. Masih ada kesempatan. Ya, ada yang ditanyakan. Mbak Arum, Mbak Arum. Ya, Mbak Arum. Ya, Pak Parti. Ada yang ditanyakan? Halo. Oh, belum belum kedengaran. Coba dibuka, mic-nya dibuka dulu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini masih kordon hasanan ya. Fayudha'ifahu lahu maka akan dilipat gandakan buatnya ma baina sab'i ila sab'i mi'atin ila masya Allah sampai 700 kali lipat sampai apa yang Allah kehendaki minal al-afi dari apa yang Allah lipat gandakan. Kemudian wakila qardul hasanan qardul hasanu al qardul hasanu al qardul hasanu qardul hasanu itu adalah huwa ayakul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bisa juga qardul hasanah itu adalah bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Wa rawahu Sufyan an Abi Hayyan qala Zaid bin Aslam wan nafaqatu alal ahl. Qardun hasanah itu juga bisa diartikan adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian al-hasanu tatawu'an bil ibadah adalah sunnah, kesunahan dalam ibadah. Ada yang berpendapat innahu amalun khair adalah amal yang baik. Al-Arab Al-Arab berkata li indal fulan qardu sidqin wa qardu su'in bahwa di kepadaku di sisi fulan ada pinjaman yang baik, ada pinjaman yang buruk. Al-Qushairi mengatakan al-qardul hasan ayakuna mutasaddiqu sadiqun niyah thayyiban nafs adalah mutasaddiq orang yang bersedekah, orang yang bersedekah sadiqun niyah dengan niat yang sodik thayyiban nafs sebaik-baik jiwa yang bagi bihi wajah Allah yang menginginkan
ridha Allah duna riya, tanpa riya, wasum'ah, dan memperdengarkan. Riya itu adalah menampak-nampakkan, sementara sum'ah itu adalah memperdengarkan. Wa ayakuna minal halal, dan itu dari yang halal. Wa minal qardil hasan, itu adalah bagian dari qardil hasan. Allah yaqsida ila radi'i fayuhrijuhu liqauli ta'ala wala tayamun habisa minhu tunfiqun. Nah, ini dari apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi ada guna dan manfaatnya, senantiasa dalam keberkahan dari apa yang Allah berikan buat kita semua, sehingga kehidupan yang kita jalani merupakan kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan, sehingga dengan kebajikan dan kebaikan itu hingga Allah memberikan keselamatan. Sekali lagi Allah memberikan jalan keselamatan buat diri kita, selamat dunia, selamat pula di akhirat. Kami kira itu, walau minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.